Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikran Project, keran air pintar, hemat energi, dan anti pemborosan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Untuk permasalahan kasus akan dijelaskan oleh Nazla. Permasalahan kasus. Saat ini masih banyak rumah tangga di Indonesia, khususnya di Aceh, yang mengalami kenaikan tagihan listrik dan juga air. Hal ini disebabkan karena kelalaian dari orang-orang di dalam rumah tersebut yang seringkali lupa mematikan air ketika hendak mengisi ulang bak mandi. Akibatnya, terjadi lonjakan tagihan listrik dan juga air. Selain itu, perilaku seperti ini juga dapat mengarahkan kita kepada pemborosan air. Jika kita membiarkan perilaku tidak baik ini secara terus-menerus, maka bisa saja suatu saat nanti kita akan kehilangan sumber air bersih. Selanjutnya, kekurangan dari penggunaan keran konvensional. Keran konvensional ini sendiri dia memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, ia seringkali lupa dimatikan oleh pemiliknya. Kemudian, ia juga rentan terhadap pemborosan listrik dan air. Kekurangan yang lainnya, ia tidak bisa mengatur suhu air yang akan dikeluarkan, baik itu panas atau dingin. Dan yang terakhir, kekurangannya itu dia hanya bisa dinyalakan secara manual saja. Lantas, solusi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Solusinya ialah penggunaan ikran. Nah, apa itu ikran? Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Rizwandi. Ikran adalah sebuah keran yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dari keran pada umumnya. Perbedaan itu terdapat pada fitur-fitur pintar dan canggih yang dimilikinya. Dengan menggunakan ikran ini, pengguna dapat mengatur waktu pengisian air bak mandi secara otomatis ketika airnya sudah mau habis dan juga dapat mengatur suhu air apakah panas, dingin, atau normal. Selain itu, ikran juga dapat diatur untuk mengisi air secara otomatis pada waktu-waktu tertentu yang berguna untuk mengantisipasi habisnya air ketika listrik padam. Ikran juga dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk mencegah air diisi kembali jika bak dalam kondisi kotor. Selanjutnya, requirements atau kebutuhan. Dapat dilihat di sini ada requirement ketika pengguna dapat mengatur waktu pengisian air bak, dapat secara otomatis ataupun manual. Kemudian pengguna juga dapat memilih jenis suhu air sesuai keinginannya secara otomatis seperti air dengan suhu panas ketika malam, dengan suhu normal ketika pagi, dan suhu dingin ketika siang hari. Kemudian requirements yang lain, pengguna juga bisa mendapatkan notifikasi jika bak mandi sudah dalam keadaan kotor. Kemudian pengguna dapat membuang air kotor tersebut melalui aplikasi dengan mengatur keran agar mengeluarkan air pembersih atau air busa. Dan yang terakhir, pengisian air akan berhenti secara otomatis jika sudah memenuhi bak. Kemudian, domain knowledge. Fakta 1, air keluar saat keran dibuka. Fakta 2, air meluap saat bak penuh. Fakta 3, air yang meluap menambah lonjakan tagihan air. Fakta 4, suhu air dalam bak mengikuti suhu ruangan. Asumsi 1, pengguna akan mengatur waktu pengisian air bak secara otomatis. Asumsi 2, pengguna akan mengatur waktu pengisian air secara manual. Asumsi 3, pengguna akan memilih jenis suhu air secara otomatis. Asumsi 4, pengguna akan memilih jenis suhu air secara manual. Asumsi 5, pengguna akan menghidupkan notifikasi bak mandi kotor. Asumsi 6, pengguna akan membuang air jika bak kotor. Asumsi 7, pengguna akan menggunakan seluruh air yang tersedia. Kemudian analisa problem frame. Problem frame yang digunakan pada proyek ikran ini ialah simple work pieces dan commanded behavior. Ini dikarenakan ikran memiliki user yang mengatur atau mengontrol dalam pengubahan jadwal pengisian air, jenis suhu air, jadwal pembersihan bak, serta pengaturan tersebut dilakukan pada aplikasi. Kemudian kita lihat diagram frames untuk mengeluarkan air otomatis. Sesuai dengan diagramnya dapat dilihat di sini terdapat 3 domain, yaitu ada domain leksikal, display, dan juga biddable. Dan juga terdapat beberapa fenomena. Di sini ada fenomena Y3 yang berarti bahwa
pengiriman data jadwal pengisian bak dengan air secara otomatis ataupun manual ke dalam database sistem. Kemudian terdapat fenomena Y5, yaitu notifikasi inputan atau perubahan jadwal. Kemudian juga terdapat E6, yang berarti user menentukan jadwal pengisian bak secara otomatis ataupun manual. Selain itu juga terdapat DS constraint Y1 yang berarti bahwa penerimaan data jadwal pengisian bak. Kemudian ada IE constraint Y2 yang berarti penjalanan program pengisian bak sesuai jadwal. Di sini keran mengeluarkan air. Kemudian dilihat juga ada IE constraint E4 yang berarti notifikasi inputan atau perubahan jadwal pengisian air bak. Dan yang terakhir ada U constraint E6 yang berarti bahwa user memasukkan jadwal pengisian bak secara otomatis ataupun manual. Nah, untuk membersihkan bak kotor juga terdapat diagram frames-nya. Dapat dilihat di sini bahwa juga sama terdiri dari 3 domain seperti yang sebelumnya, ada lexical, display, dan biddable. Di sini terdapat beberapa fenomena. Ada Y3 yang berarti pengiriman data jadwal pembersihan bak ke database sistem. Kemudian ada Y5 itu notifikasi inputan atau perubahan jadwal. Kemudian E6 di mana user menentukan jadwal pembersihan bak kotor. Selanjutnya di sini juga ada DS constraint Y1 yang berarti bahwa penerimaan data jadwal pembersihan bak kotor. Kemudian IE constraint Y2 yang berarti penjalanan program untuk membersihkan bak kotor dengan air sabun sesuai dengan jadwal yang diinput oleh user. Di sini keran akan mengeluarkan air sabun. Kemudian terdapat juga IE constraint E4 di mana itu berupa notifikasi inputan atau perubahan jadwal pembersihan bak. Dan yang terakhir ada U constraint E6 yang menandakan bahwa di sini user dapat memasukkan jadwal pembersihan bak yang sudah kotor. Diagram frames yang ketiga adalah mengatur suhu secara otomatis. Di sini bisa kita lihat bahwa fenomena E6 adalah user yang menentukan jenis suhu air. Fenomena Y5 yaitu notifikasi inputan atau perubahan jenis suhu air. Fenomena Y3 yaitu mengirimkan data jenis suhu air ke database sistem. IE constraint E4 adalah notifikasi inputan atau perubahan jenis suhu air. U constraint E6 yaitu user memasukkan jenis suhu air. DS constraint Y1 yaitu menerima data jenis suhu air. IE constraint Y2 yaitu menjalankan pengisian bak dengan jenis suhu air yang diinput. Diagram frames yang keempat adalah mengatur suhu secara manual. Di sini bisa kita lihat bahwa fenomena E6 menunjukkan user yang menentukan jenis suhu air. Fenomena Y5 yaitu keran mengeluarkan air sesuai jenis suhu yang diinput. Fenomena Y3 mengirimkan data jenis suhu air ke database sistem. IE constraint E4 yaitu menyiapkan program untuk mengisi bak sesuai dengan inputan jenis suhu air. U constraint E6 yaitu user memasukkan jenis suhu air. DS constraint Y1 menerima data jenis suhu air. IE constraint Y2 yaitu menjalankan pengisian bak dengan jenis suhu air yang telah diinput. Proyek iklan ini dikerjakan oleh Muhammad Rizky Riswandi dan Nazla Amelia. Cukup sekian presentasi proyek iklan yang dapat kami paparkan melalui video singkat ini. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.